3, 2, 1, 0. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang holding relay ya, atau biasa disebut juga interlocking relay atau relay pengunci ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang tipe MY4N DC 24 volt ya, karena supaya lebih aman ya, lebih aman kita gunakan untuk mencoba ya, untuk training atau untuk melakukan percobaan supaya tidak ada bahaya dari tersetrum ya atau tersengat arus listrik. Nah, kita akan gunakan yang tipe DC 24 volt. Nah, di sini kita lihat diagram relaynya. Nah, ini adalah soket yang PIF14A dan relaynya itu adalah MY4N. Nah, ini struktur daripada relaynya ya, lihat. Nah, 13 dan 14 itu adalah coil ya, atau yang harus dihubungkan ke arus listrik. Kalau di sini DC 24 berarti ke minnya 24 volt dan plusnya 24 volt. Nah, ini poin 9 itu merupakan common ya. Nah, 9, 10, 11, 12 itu commonnya ya. Jadi dia itu bisa menghubungkan atau bisa memutus. Nah, setelah mengetahui cara kerja dan fungsi relay, nah jangan lupa ketika membeli relay MY4N ini, nah beli juga soketnya ya. Nah, untuk soketnya yaitu dengan tipe PYF14A. Nah, supaya memudahkan ketika akan pemasangan ya. Pemasangan dan penggantian ya, terutama ketika ada penggantian. Jadi harus menggunakan soket ya, supaya tidak disolder seperti itu. Nah, baiklah kita akan lanjutkan menghubungkan dengan tabel yang sama ya, yaitu yang tabel yang sama yang ketika di video yang pertama, yaitu cara kerja dan fungsi relay ya. Nah, ini kita akan menghubungkan, kita akan buat skemanya dulu ya. Nah, ingat untuk para pemula itu jika bingung dengan skema ya kan menghubungkan ini ke sini. Nah, yang dilihat adalah posisi dari tabel deskripsi urutan pasang ya. Nah, nanti lihat di tabel deskripsi urutan pasang. Nah, urutan pasangnya ya dari yang atas sampai ke bawah. Nah, ikutin itu aja ya. Itu nanti akan memudahkan melakukan pemasangan ya. Nah, oke, ya, di mana kondisi outputnya itu lampu merah sebagai signal, terus yang lampu kuning pin 5 yaitu NO, dan lampu hijaunya itu pin 1 sebagai NC ya. Nah, kita akan buatkan skema holdingnya ya. Nah, baiklah kita akan lihat tabel di sini ya, di sebelah kanan ini ya. Lihat urutan pemasangannya. Nah, ini untuk lampu kita sudah pasang ya. Jadi kalau lihat di video sebelumnya ya. Nah, untuk yang P24, lihat P24 di sini. P2441 yaitu R1 pin 14 ke TB2 pin 22. Oke, kita akan hubungkan. Nah, yang selanjutnya yaitu kabel ID yang 1 ya, angka 1 ini menghubungkan dari TB1 pin 21 ke PB1 K1. Nah, kita akan hubungkan. Nah, terus yang kedua yaitu PB1 K2. Nah, PB1 K2 jadi PB1 push button 1 kaki 2 kita akan hubungkan ke PB2 kaki 1. Nah, ya. Ke sebelahnya ya, PB2 kaki 1. Baiklah untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita hubungkan PB2 K2 ya. PB2 K2 kita hubungkan ke R1 pin 13. Nah, yang keempat yaitu R1 pin 13. Nah, relay 1 pin 13 kita akan hubungkan ke R1 pin 12. Jadi relay 1 pin 12 ini yang keempat ya. Nah, yang kelima itu kita akan hubungkan ke PB2 K1. Nah, PB2 kaki 1 kita akan hubungkan ke pin 8 R1. Nah, R1 pin 8. Nah, selanjutnya yang keenam kita akan hubungkan R1 kaki 9 ya. R1 kaki 9 kita akan hubungkan ke terminal blok 1 pin 14 ya. Nah, kita lihat yang keenam. Nah, yang ketujuh yaitu relay 1 pin 13. Nah, relay 1 pin 13 kita akan hubungkan ke terminal blok 3 pin 1 ke lampu merah ya. Nah, selanjutnya yaitu pin 8 kabel ID 8. Selanjutnya kabel ID 8 itu relay 1 pin 5.
Nah, relay 1 pin 5 kita akan lihat kita hubungkan ke TB3 pin 2. Nah, TB3 pin 2, lihat ya, TB3 pin 2 yaitu ke lampu kuning. Dan untuk yang 9 yaitu R1 pin 1, nah, kita akan hubungkan ke TB3 pin 3. Nah, ini jika sudah disambungkan seperti ini ya, sudah disambungkan, nah, kita akan lakukan simulasi ya. Setelah wiringnya dipasang, nah kita akan hubungkan ke power supply ya. Nah, lihat kondisi lampu hijau yang menyala ya, karena ini sudah dihubungkan ke power supply ya. Yang lainnya lampunya mati. Kita akan melakukan 3 kali percobaan, yaitu yang pertama, nah PB2 ditekan 1 kali lalu dilepas. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghidupkan relay dan sekaligus mengaktifkan holding relay. Nah, relay akan hidup meskipun tombol PB2 sudah dilepas. Nah, yang kedua adalah PB1 ditekan 1 kali lalu dilepas ya. Nah, ini berfungsi untuk mematikan relay dan sekaligus mematikan holding relay. Nah, relay akan mati saat tombol PB1 sudah dilepas atau ketika ditekan ya. Nah, yang ketiga, PB1 ditekan dan tahan. Nah, jangan dilepas. Nah, setelah itu tekan PB2 1 kali. Nah, relay tidak akan berfungsi. Nah, karena sumber dari tegangan PB1 diputus ya. Nah, kita akan melakukan percobaan yang pertama ya, yaitu PB2 atau push button 2 ditekan 1 kali lalu dilepas. Nah, ini untuk menghidupkan relay ya tadi ya. Kita akan coba tekan. Nah, setelah ditekan 1 kali ya, jangan ditahan. Setelah ditekan 1 kali, maka relay ini secara otomatis akan nyala ya, atau hidup ya. Dan setelah dilepas pun relay ini tetap hidup. Nah, inilah yang dinamakan holding ya. Holding relay atau relay pengunci, atau bisa biasa disebut juga interlocking relay ya. Nah, kita lihat kondisi outputnya yaitu relay on, lampu merah on, lampu kuning on, dan lampu hijau mati ya, karena yang lampu hijau itu adalah NC. Nah, kenapa relay ini bisa hidup? Nah, kita akan lihat skema pada pin 13 yang mengarah ke pin 12 ya. Nah, lihat relay 1 pin 13, jumperannya ke pin 12. Setelah itu, nah karena relaynya aktif gara-gara ditekan tadi, arus dari 13 itu mengalir ke 12. Nah, 12 itu menghubungkan ke pin 8. Nah, saat ditekan itu 13 terhubung ke 12 dan 12 terhubung ke 8, sedangkan 8 itu terhubung ke min ya, atau sebelum push button ya. Nah, inilah yang menyebabkan relay tersebut terkunci ya. Nah, lihat arusnya ya. 13 ke 12, 12 ke 8, 8 nyambung ke PB2. Nah, yang PB2 kaki 1 ya. Nah, yang kaki 1 ini langsung terhubung ke pin 21 terminal box 1 atau minus ya. Nah, secara otomatis relay ini akan terkunci seperti itu ya. Cara kerja holding relaynya. Nah, yang kedua kita akan melakukan percobaan yang kedua ya. Jadi setelah relay tadi hidup, setelah ditekan di PB2 ya. Ya, perintah yang kedua yaitu PB1 ditekan 1 kali lalu dilepas ya. Push button 1 kita tekan 1 kali lalu dilepas. Nah, ini untuk mematikan relay ya. Nah, maka secara otomatis relay 1 ini akan mati ya. Nah, akan mati dan kembali ke normal ya. Normal tanpa arus masuk ke pin 13 seperti itu ya. Karena sudah diputus oleh PB1 tadi ya. Nah, ya kan. Jadi lampu hijau yang menyala. Nah, jadi arus yang mengalir melalui kabel 5, jadi kan dari 1 ke 5, dari 5, nah ini kabel 5 ini ya, kabel ID 5, dia menuju ke pin 8 relay 1. Nah, dari pin 8 menuju 12 ya. Dari 12 menuju 13. Nah, karena kondisi arusnya diputus, maka 12 itu yang sebelumnya terhubung ke
8 dia akan putus ya, putus lalu pindah lagi ke 4. Nah, di sini ini menyebabkan relay mati dan tidak bisa hidup lagi setelah dilepas atau setelah ditekan PB1-nya ya. Oke, seperti itu ya cara mematikannya atau perintah yang kedua. Oke, kita akan lanjutkan ke perintah yang ketiga, yaitu PB1 ditekan dan ditahan, jangan dilepas. Setelah itu, tekan PB2 hanya beberapa kali ya. Nah, relay tidak akan berfungsi karena sumber tegangan diputus PB1. Nah, ketika PB1 ini ditekan ya kan. Nah, PB2 mau menghidupkan ini tidak akan bisa hidup ya karena arus awalnya atau arus pertamanya ini diputus oleh PB1 ya. Karena PB1-nya kondisinya lagi ditekan dan ditahan ya. Nah, ini yang menyebabkan PB2 atau push button 2 tidak bisa hidup ya. Seperti itu. Oke, sekilas kita akan lihat skema dalam bentuk laddernya ya. Nah, ini ketika sudah dipasang semua ya kan, maka kita akan coba tekan, kita akan hubungkan dulu ya ke power supply ya. Nah, kita akan hubungkan ke power supply. Nah, setelah dihubungkan power supply, kita akan tekan PB2 ya. Setelah PB2 ditekan, maka relay secara otomatis akan hidup. Nah, setelah relay ini hidup, PB2 itu sudah dilepas ya. Nah, ini terkunci ya. Nah, ini yang dinamakan holding relay atau relay pengunci ya. Nah, seperti ini skemanya ya. Kalau dalam bentuk holding relay ya. Yang tadinya NO berubah ke NC dan NC juga berubah ke NO. Nah, setelah kita coba hidupkan, kita akan matikan lagi ya. Nah, kita akan matikan dengan menekan tombol PB1. Nah, kita lihat ketika tombol PB1 ini ditekan, maka secara otomatis semua arus yang masuk ke relay akan terputus oleh PB1 ini ya. Nah, setelah itu lampu yang nyala hanya yang hijau saja ya. Tadi kan hanya lampu merah sama kuning yang hidup. Nah, setelah itu kita akan coba di rangkaian juga ketika PB1 ditekan, nah PB2-nya akan ditekan, ini tidak akan berfungsi ya karena arus yang dari PB1 sudah diputus ya. Nah, ini dalam bentuk skemanya. Sekian. Oke, kita akan lanjutkan nanti di prakteknya ya, skema holding relay ini ya.